Selamat siang semuanya, anak-anak ibu kelas 8A, B, C, dan D. Tadi pagi ya, kita sudah mengadakan meeting, tapi karena ada sesuatu hal, yaitu jaringan yang terputus-putus, maka ibu memulai mencoba atau menjelaskan kembali tentang materi kita selanjutnya, yaitu pelajaran PPKN. Jadi yang sudah kita pelajari pada 2 minggu yang lalu mengenai kedudukan daripada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kedudukannya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan yang keenam adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Jadi itu semuanya sudah Ibu jelaskan pada minggu pertama dan minggu kedua waktu meet kemarin ya. Nah, kita lanjut dan sudah Ibu jelaskan juga, sekedar mengulangi kembali, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya. Kalian bisa melihat buku mandiri PPKN ya, atau sambil melihat layar yang ada di video berikut ya. Ada beberapa arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya. Yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Artinya adalah ya, dengan kita mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara, artinya ciri khas, jati diri, atau kepribadian bangsa Indonesia itu tidak akan pernah hilang. Artinya itu tetap melekat pada diri bangsa Indonesia. Ya, jadi Pancasila itu maknanya ya menunjukkan bahwasanya Pancasila itu semakin memperjelas identitas diri kita, ciri khas bangsa Indonesia, karakter bangsa Indonesia, kepribadian budaya Indonesia yang melekat pada diri bangsa Indonesia. Jadi ya, itu tidak akan pernah hilang karena Pancasila itu tadi yang setelah Ibu jelaskan yang kemarin berasal dari diri bangsa Indonesia, nilai moral bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila dapat mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, coba kita lihat pertentangan. Pertentangan itu sama dengan konflik-konflik yang terjadi di negara kita. Khususnya di sini dikatakan konflik sosial. Ya, apakah contohnya konflik sosial yang ada di negara kita dan apakah Pancasila itu sanggup menyelesaikan konflik tersebut? Salah satu contohnya adalah pertentangan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah ya yang paling nyata yaitu konflik ya, misalnya antar suku, budaya, kemudian agama. Jadi dengan adanya Pancasila kita bisa menyelesaikan konflik tersebut. Contohnya kalau konflik agama bisa diselesaikan dengan sila pertama, atau
konflik sosial, yaitu kesenjangan sosial, perbedaan yang sangat kelihatan sekali antara status sosial yang rendah dengan status sosial yang mempunyai harkat, derajat, dan martabat yang tinggi. Jadi di sila kedua Pancasila bisa menyelesaikannya karena adanya persamaan harkat dan derajat. Ya, jadi Pancasila ini bisa menyelesaikan segala bentuk konflik yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, bahwa Pancasila itu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberikan arah, kompas, petunjuk, pedoman hidup bangsa Indonesia supaya segala aktivitas bangsa Indonesia, baik itu di keluarga, di masyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, Pancasila itu menjadi petunjuk hidup kita, kompas, menjadi arah, ya, menjadi tujuan supaya bisa tercapai cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kalau bangsa kita ini nggak punya arah dan tidak punya petunjuk, ya, tidak punya tujuan, maka ya bangsa kita tidak akan bisa berdiri kuat dan kokoh. Ya, jadi Pancasila itu merupakan petunjuk hidup, ya, kompas, arah, ya, menentukan supaya terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nah, apalagi peranan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, ya, sarana pemersatu bangsa, ya. Ini dijelaskan di sila ketiga. Kita ketahui bangsa Indonesia bangsa yang beraneka ragam budaya, suku, ya, agama, adat istiadat, kebiasaan, ya. Pancasila di sini sangat berperan, terutama di sila ketiga, yaitu walaupun kita beraneka ragam suku, budaya, kebiasaan, adat istiadat, kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Tadi kita sudah ketahui bahwa, ya, nilai-nilai Pancasila itu sebagai ideologi nasional, pemikirannya, ide, gagasan, pemikiran, pemahaman, pengetahuan tentang Pancasila, ya, diakui kebenarannya, ya, diyakini sehingga bisa diamalkan. Nah, jadi yang bagian C ini kita ketahui dulu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, kita ingin mengetahui nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, kita mulai nilai-nilai dari sila pertama. Ya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nilai-nilai apa yang harus kita wujudkan sesuai dengan sila pertama ini? Ya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya masyarakat Indonesia, ya, di dalam pasal 29 ayat 1 mengatakan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya di sini bangsa Indonesia harus percaya dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara penjabarannya ada beberapa nilai-nilai yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama, tadi sudah dikatakan percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, pencipta langit dan bumi. Kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita, ya, pengetahuan kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan yang berkuasa seluruh kehidupan dan alam semesta. Takwa, ya, takwa artinya melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ya, jadi kita harus menjalankan perintah agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan kita harus menjauhi larangan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kemudian sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Menghormati, ya. Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Ya, hidup rukun. Dan mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi contohnya begini, ya. Kita ketahui di negara kita ini, negara kita bukan negara agama. Negara kita negara beragama. Di Indonesia kita ketahui ada 6 agama. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai wujud pelaksanaan sila pertama, ya. Nah, contohnya, ya, sekarang informasi dan teknologi sudah maju, jadi sudah banyak pemberitaan atau, ya, di media telekomunikasi, misalnya di YouTube itu sudah banyak, ya, adanya misalnya YouTube tentang perbedaan agama, atau misalnya di YouTube itu ada debat-debat mengenai agama, atau misalnya ada seorang ustadz yang mengatakan gini, seorang pendeta yang mengatakan ini. Jadi para YouTuber itu, ya, mengasumsikan sendiri, ya, penafsirannya sendiri tentang agamanya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama kalian sebagai siswa, ya, tidak boleh terpengaruh, ya. Kalian harus bisa menyaring, menfilter kebenaran dari berita atau pendapat-pendapat YouTuber yang ada di media informasi yang sangat berkembang saat ini. Jadi kita nggak boleh, ya, beda-bedakan atau kita mengatakan agama kita yang benar, agama orang lain tidak benar, ya. Nah, itu nggak boleh. Ya, kita harus menghormati agama dan tidak membedakan. Ya, harusnya kita itu hidup berdampingan, bertoleransi. Ya, kita menghormati juga kebebasan beragama. Karena apa? Sila pertama ini sangat penting. Kalau tidak menghormati perbedaan agama, akan rentan sekali di negara kita. Kalau sudah terjadi konflik agama, ya, jadi udah bisa menimbulkan, ya, kekacauan di negara kita. Ya, jadi kita nggak boleh, ya, nggak boleh misalnya terpengaruh dengan berita-berita yang ada, yang penafsiran tentang agama. Kita nggak boleh ikut campur. Mana yang baik, ya, kita terima, yang tidak baik, ya, kita buang. Ya, itu. Jadi kita tidak membeda-bedakan agama orang lain, tidak menghina, tidak menghujat,
agama orang lain. Justru kita harus sikap menghormati, memberikan kebebasan beragama, dan satu lagi, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Karena apa? Kepercayaan itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Jadi ini sangat rentan sekali, ya. Kalau sudah terjadi, ya contohnya lah, ya. Kalau misalnya ada di pendapat-pendapat di YouTube itu mengatakan penafsiran mereka, ya contohnya di salib itu jin, orang Kristen kafir, makan babi. Nah, kalian nggak usah ya kebakaran jenggot ya kalau mendengar hal-hal yang begitu. Ya, kalian harus ya harus bisa memfilter lah mana yang harus yang menjadi yang benar, mana yang tidak, karena itu sangat rentan sekali ya. Itu yang bisa kalian laksanakan nanti supaya apa? Ya. Tadi Pancasila itu sebagai dasar negara, pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita. Jadi harus kita bisa laksanakan nilai-nilai sila pertama tersebut. Lanjut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang mana contoh nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua? Ya. Apa? Ayo. Lambang dari sila kedua yaitu rantai. Jadi kalau rantai itu nggak putus, ya. Salah satu contoh nilai-nilainya yaitu mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu tadi yang Ibu bilang. Kita nggak boleh memandang yang lebih rendah dari kita statusnya, ya. Saya itu berteman dengannya sesama saya yang statusnya misalnya yang mempunyai gimana Ibu bilang ya, ekonominya misalnya yang kaya misalnya, terus saya nggak mau berteman dengan yang miskin gitu. Jadi di sila kedua ini mengatakan ya setiap manusia itu ya sesama manusia itu adalah makhluk sosial. Antara manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Kita nggak boleh ya memperlakukan manusia dengan melihat beda-bedakan statusnya ya. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Kita lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Jadi nggak boleh membeda-bedakan dan memperlakukan orang lain. Terutama misalnya, saya nggak mau berteman dengan itu, bapaknya misalnya pemulung. Nah itu nggak boleh. Bapak saya misalnya pengusaha, pejabat, nggak boleh. Karena manusia itu ciptaan Tuhan. Ya. Kemudian tidak membeda-bedakan keturunan, agama, termasuk juga kedudukan sosial, warna kulit, ras. Ini sudah kita pelajari juga waktu kelas 1 kemarin ya. Berdasarkan ras, jenis kelamin, suku, agama, dan lain-lain. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ya. Sudah tahu ya saling mencintai sesama manusia ya. Kemudian tenggang rasa dan tepat selera. Apa arti tenggang rasa? Kita ikut merasakan penderitaan orang lain. Ya kita bisa, misalnya kalau teman kita lagi bersedih, kita ikut merasakan bersedih. Kalau teman kita misalnya butuh pertolongan, kita harus tolong. Ya. Artinya kalau tenggang rasa itu kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Ya kalau kita tidak bisa membantu orang lain dengan materi, ya bisa kita bantu dengan tenaga kita, pikiran kita, ya menghibur seseorang. Misalnya kalau teman kita lagi bersedih,
Kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, tidak semena-mena itu memfitnah boleh, mengejek, ya itu tidak boleh, memfitnah, mengejek orang lain, membuli, ya, atau memprovokator, bahkan sampai dia mengucapkan kata-kata kotor kepada orang lain, itu nggak boleh ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, itu tadi menolong orang lain, tepat selera, melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya ya, kegiatan kemanusiaan itu ya, kalau misalnya teman kita lagi sakit, kita kunjungi ya. Nah, kita doakan. Atau misalnya kalau teman kita lagi senang ya, kita ikut juga turut bersukacita ya. Tuh, melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian juga hampir sama dengan sila pertama tadi, menghormati seluruh umat manusia dan juga bisa bekerja sama dengan bangsa lain ya. Ini sangat sekali sila kedua. Jadi sudah paham ya sila kedua ya. Kemudian sila ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nilai-nilainya adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Jadi kita harus ya, kita ketahui tadi sesuai yang Ibu jelaskan, kita beraneka ragam, multikultural. Jadi kita harus menghargai keberagaman tersebut. Ya, dengan menempatkan persatuan dan kesatuan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Atau ini sikap patriotisme. Ya, sikap patriotisme. Ya, kemudian mengembangkan rasa cinta akan tanah air dan bangsa. Yang mana banyak sekali contohnya ya. Rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, nasionalisme ya. Kalau rela berkorban, patriotisme. Kalau cinta tanah air, nasionalisme. Ya, banyak sekali contohnya ya. Kita belajar dengan giat dan benar untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia, menghargai jasa-jasa pahlawan, dengan menghormat bendera dengan benar, menyanyikan lagu Indonesia dengan benar, ya, dengan sikap yang benar, ya, kemudian mencintai lingkungan, ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pencemaran lingkungan, ya. Banyak lagi contoh-contoh wujud rasa cinta akan tanah air. Yang paling penting ya, kita harus melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia yang sudah merebut kemerdekaan. Supaya bangsa kita tidak dijajah lagi. Yang menjadi ancaman bagi bangsa kita sekarang adalah kemiskinan, kebodohan, ya, pengangguran, kemudian juga kejahatan moral. Itu yang harus kita basmi sekarang. Bukan lagi kita mau melawan penjajah dari Belanda lagi, tidak. Ya. Wujud cinta akan tanah air yang harus kita laksanakan sekarang ini bukan untuk berperang lagi, untuk mempertahankan bangsa kita, membuat negara kita ya sejahtera, ya, maju di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya, pembangunan yang merata, kemerosotan moral, yang semuanya itu, ya. Kalau kita mencintai tanah air, ya, kita tidak akan melakukan hal-hal yang membuat bangsa kita ini terpecah belah atau timbulnya konflik.
bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini bagaimanakah bangga sebagai bangsa Indonesia? Yang pertama sekali ya, kalian sekarang yang menjadi generasi penerus bangsa, ya, kita lihat sekarang budaya dan tradisi bangsa Indonesia ya sudah mulai hilang ya. Misalnya tari-tarian, adat istiadat, lagu, atau gaya hidup. Gaya hidup itu sudah ke barat-baratan ya. Jadi kalau kita bangga terhadap bangsa Indonesia kita, ya kita bisa mencontoh bangsa lain, tapi tidak meninggalkan atau menghilangkan tradisi budaya bangsa Indonesia, ya. Jadi jangan sekarang anak-anak sekarang itu sudah nggak tahu lagi dia itu misalnya bahasanya daerahnya nggak tahu lagi ya, lagu-lagu daerahnya nggak tahu lagi, tari daerahnya nggak tahu lagi, atau misalnya upacara-upacara ada istiadat dari daerahnya nggak tahu lagi. Justru dia lebih tahu budaya-budaya dari budaya asing ya. Selain dari budaya kita sendiri, kita juga harus tahu ya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu banyak suku, 17.000 suku, berarti 17.000 ya budayanya, ada istiadatnya, bahasanya. Karena kalian sudah mempelajari kemarin keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian bangga sebagai bangsa Indonesia, lestarikanlah budaya bangsa Indonesia, bukan meniru gaya hidup bangsa-bangsa barat dan juga bangsa-bangsa Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Dia nggak ingat lagi budaya bangsanya sendiri. Ya. Melihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ketertiban dunia itu artinya bangsa Indonesia harus ikut turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jadi kalau misalnya ada konflik di negara-negara asing, kita nggak usah ikut memihak salah satu negara yang sedang bersengketa. Kita harus memihak kepada kedua negara tersebut, ya, karena kita sebagai bangsa Indonesia harus ya, bukan kita misalnya antara Palestina dengan Israel misalnya, karena mayoritas agama Islam di Indonesia, kita harus membela Palestina karena negara Islam. Nah, itu nggak boleh. Kita harus memihak kedua negara ya, pro kepada kedua negara itu supaya negara tersebut bisa berdamai ya. Tuh, jadi kita harus bisa menciptakan ketertiban dunia. Kita sebagai yang mengamankan apabila negara lain yaitu sedang mengalami sengketa, karena kita sudah ada kerjasama dengan bangsa-bangsa baik itu di Asia Tenggara, ASEAN, ataupun ya lewat PBB, berbagai negara-negara yang ada di dunia. Jadi harus kita menciptakan perdamaian ya dunia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Iya, ini ya. Jadi tidak membeda-bedakan suku budaya, harus ya berbeda-beda tetapi tetap satu. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah cukup jelas ya, nilai yang sesuai dengan sila ketiga. Lanjut ke sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apakah nilai-nilai yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Coba kalian lihat gambar tersebut ya. Itu adalah gedung DPR dan MPR, di mana ini adalah ya lembaga legislatif yang terdiri dari
yaitu anggota-anggota DPR bermusyawarah, ya. Bermusyawarah mengambil suatu keputusan, karena anggota-anggota legislatif ini merupakan lembaga aspirasi penyambung hati nurani rakyat. Ya, jadi tugas mereka adalah perwakilan rakyat yang mau mengaspirasikan apa yang penting bagi kepentingan rakyat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa sih nilai-nilai Pancasila dari sila keempat ini? Mari kita lihat. Ya, intinya yaitu sebagai warga negara, warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Nah, contohnya ini ya, negara kita adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Salah satunya adalah pemilu. Jadi setiap masyarakat Indonesia, pemilu itu tujuannya untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD. Jadi setiap masyarakat Indonesia punya hak yang sama. Artinya kalau kalian nanti sudah berumur 17 tahun, kalian sudah bisa nanti menentukan, memilih siapa yang menjadi pemimpin bangsa kita atau siapa yang menjadi anggota DPR. Tugas legislatif itu DPR, MPR, penyambung hati nurani rakyat. Nanti akan kita pelajari lagi di bab 2. Jadi mempunyai hak yang sama. Kita bisa, setiap warga negara berhak, dia punya kedudukan yang sama, baik itu dalam hukum, dalam memilih presiden, dan kewajiban yang sama. Kita punya kewajiban yang sama sebagai warga negara. Itu. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini itu nggak boleh. Contohnya ini sering kita lihat kalau misalnya di dalam mengambil suatu keputusan, kita misalnya sedang mengadakan musyawarah atau dalam istilah lain rapat. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain jika misalnya kita mengambil suatu keputusan. Tuh. Nomor 3, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, contohnya di rumah kita sedang mengadakan musyawarah Nah, kita misalnya satu keluarga sudah punya rencana. Nanti liburan ini kita mau jalan kemana anak-anak, misalnya kata ayahnya, atau misalnya kalian diskusi, atau misalnya bermusyawarah sama anggota keluarga. Ayo siapa yang misalnya ayo kita ambil keputusan. Misalnya ada yang mengatakan misalnya ke Bali, ada yang mengatakan Raja Ampat, entah kemana lah pokoknya. Jadi harus anggota keluarga itu bisa mengambil keputusan misalnya kalau misalnya contohnya kita dalam satu keluarga untuk misalnya mau pergi jalan-jalan kemana gitu ada yang mengatakan ayahnya bilang ke sini, ibunya bilang ke sini, anaknya bilang ke Bali. Jadi kalau misalnya itu misalnya harus bisa mengambil keputusan, harus bisa menetapkan dengan cara musyawarah karena untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Jangan nanti karena nggak bisa ngambil keputusan jadinya nggak jadi jalan-jalan nyesal. Musyawarah untuk mencari mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jikalau misalnya di sekolah kita misalnya pemilihan ketua kelas ternyata misalnya anggota siswanya 30 orang misalnya cuman beda 15
yang pilih si A, 16 yang pilih si B. Ya karena kita yang kalah, kita yang misalnya nggak suka yang dia menjadi ketua, si B yang jadi ketua kelas karena bukan pilihan kita, kita nggak boleh marah. Ya, karena kalau sudah suara terbanyak, ya kita harus sudah menerima keputusan tersebut. Kalaupun memang yang kita pilih itu bukan yang pilihan kita, kita harus menerima suatu keputusan, ya, keputusan yang sudah disepakati bersama, ya, legowo maksudnya. Jadi jangan karena aku nggak suka si B itu ketua kelas, si A saja, tetapi suara terbanyak si B yang menang. Nah, kita harus terima, walaupun kita nggak suka dengan si B itu yang menang, gitu ya, harus secara legowo, ya, menerima keputusan dari hasil musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang jujur. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya ini, sila keempat ini menunjukkan bagaimanakah termasuk itu jalannya pemerintahan yang sesuai dengan demokrasi Pancasila. Termasuk itu nanti pemilihan presiden, pemilu, partai politik, ya, dan juga dalam mengambil keputusan, ya, bebas mengeluarkan pendapat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Itu intinya dari sila keempat. Lalu sila kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang mana nilai-nilainya? Nah, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, gotong royong, ya. Kekeluargaan, gotong royong, sila kelima. Gotong royong ini sudah merupakan ciri khas karakter bangsa Indonesia yang sudah melekat pada diri bangsa Indonesia. Gotong royongnya atau bekerja sama. Sudah lupa ya apa arti kerjasama? Kerjasama adalah yaitu melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama juga. Ya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, ini sikap adil terhadap sesama, ya. Artinya kalau adil itu contohnya gimana ya yang adil, ya? Nah, contohnya gini. Seorang orang misalnya ibu kita itu, ya. Ibu kita itu harus adil terhadap anak-anaknya. Misalnya kalau anaknya 3, harus adil. Tidak misalnya kasih sayangnya hanya kepada anaknya yang misalnya pintar saja. Yang 2-nya karena nggak pintar, nggak disayangi. Berbeda-beda sayangnya. Nah, itu nggak benar. Atau misalnya, ya, ini sama seperti di negara kita, ya, perwujudan pelaksanaan hukum harus adil, seimbang dan merata. Artinya setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum, ya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini kita jangan hanya menuntut hak saja. Kita harus melaksanakan kewajiban. Jangan hanya ya menuntut mamanya saja, ya beli ini, beli itu, ya. Atau misalnya banyak yang diminta dari orang tuanya, tapi dia nggak melakukan kewajiban. Sebaiknya kita harus melakukan kewajiban dulu, mengasihi, menyayangi orang tua, baru bisa menuntut hak. Ya, lebih bagus kita melaksanakan kewajiban dulu, jangan menuntut hak, ya. Asik minta haknya saja, kewajibannya nggak dilaksanakan. Nah, itu nggak benar. Kemudian menghormati hak orang lain, ya. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan. Contohnya korupsi, ya. Korupsi atau misalnya pemerasan itu
korupsi atau misalnya pemerasan terhadap orang lain, artinya meminta dengan cara paksa dalam bentuk uang, ya itu. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Nah ini ya, kalau bangsa rakyat Indonesia mau sejahtera harus bergaya hidup yang sederhana. Karena di dalam cita-cita bangsa Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi harusnya kita tidak boros, tidak bergaya hidup mewah. Harusnya kita itu hidup bersederhana, menabung, ya. Itu, ya. Jadi sebanyak apapun uang kita, 1 miliar, 1 triliun, kalau kita boros dan gaya hidup mewah, ya, nggak menabung, ya udah deh, siap-siap untuk balik miskin lagi, ya. Tidak menggunakan hak milik hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ya, contohnya ya, tidak merugikan kepentingan umum. Contohnya kita bisa misalnya tuh ugal-ugalan di jalan atau jumping di jalan sehingga mengganggu orang lain yang berkendaraan. Nah itu ya, contohnya tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bertentangan dengan merugikan kepentingan umum, ya. Tidak berjualan di pinggir jalan, bisa juga. Tidak parkir mobil di sembarang tempat sehingga orang yang mau lewat terganggu di jalan raya, ya. Itu salah satunya hak milik orang lain. Nggak parkir mobil sembarangan, ya. Nggak misalnya ya berjualan di pinggir jalan hingga merugikan kepentingan umum atau orang lain. Itu ya. Suka bekerja keras, nggak suka ya bermalas-malasan, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau di rumah bangun pagi jangan bermalas-malasan, ya. Nah, bersihkanlah tempat tidurmu, ya. Lalu maksudnya ya mulai dari hal-hal yang kecil lah. Mencuci piring sendiri, setelah selesai makan, ya disapu, ya mulai dari hal-hal yang kecil. Supaya kamu terbiasa nanti. Atau misalnya sepulang sekolah, ya rapikan pakaianmu setelah belajar, rapikan alat-alat belajarmu, bukumu, jangan asal letak sembarangan. Jadi kalau kamu mulai dari sekarang asal meletakkan baju, pakaian, ya tidak membersihkan tempat tidur, itu namanya kamu ciri-ciri seorang pemalas. Ya, jadi mulai dari hal-hal yang kecil. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Artinya menghargai hasil karya orang lain, ya. Jadi istilahnya ini harus kreatif. Jadi kita misalnya adik kita membuat suatu gambar yang misalnya menurut kita sih jelek, tapi kita harus ya menghargai hasil karya orang lain. Contohnya di rumah, ya, misalnya adik kita sudah bantu kita misalnya menyapu rumah, ya, paling tidak ya dihargailah, ya, jangan malah diomelin karena nggak bersih misalnya gitu, ya. Jadi dari hal-hal yang kecil kita menghargai hasil karya orang lain. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ya, jadi kalau tadi sila keempat tadi perwujudan demokrasi Pancasila, kalau di sila kelima ini, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terwujudnya pelaksanaan hukum yang adil dan seimbang dan tidak berat sebelah. Kalau pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, itu. Nanti kita jelaskan lagi, ya, di bab 2 dan bab 3, ya. Ada nanti tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah,
Itulah ada sekitar 45 butir kalau ibu nggak salah nilai-nilai Pancasila. Mulai tadi dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, nilai-nilai itulah yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, yang menjadi dasar negara kita, pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus kita wujudkan dan kita amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan di masyarakat, di sekolah, dan di rumah. Memang tadi sudah ada ibu kasih contoh-contohnya. Jadi itu harus menjadi dasar, menjadi suatu norma. Norma itu aturan. Ya, itu aturan, nilai-nilai yang mulai dari sila 1 sampai sila kelima tadi itu menjadi norma dasar, fondasi, landasan, ya, yang harus dilaksanakan dari sila 1 sampai sila kelima tadi. Itulah yang menjadi fondasi, dasar, landasan, norma, aturan yang harus kita wujudkan, amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu menjadi petunjuk hidup bangsa Indonesia. Ideologi, pemikiran, ya, itu semuanya harus dijunjung tinggi. Dijunjung tinggi artinya dibawa kemana-mana. Kemanapun kita pergi, sila 1 sampai sila nilai-nilai sila 1 sampai sila kelima tadi harus kita laksanakan, kita amalkan, ya, kita wujudkan. Yang mulai dari sila pertama sampai sila kelima tadi. Untuk apa? Supaya bangsa kita ini tadi punya arah, punya tujuan, dan punya cita-cita. Supaya bisa terlaksana cita-cita bangsa Indonesia. Ya. Jadi memang susah. Walaupun susah harus kita laksanakan. Karena Pancasila itu udah harga mati. Gak boleh diganti lagi. Ya. Pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, itulah materi kita, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sangat banyak ya, 45. Jadi intinya gini ya, kalau sila pertama itu mengenai agama. Mana yang berhubungan dengan menghormati agama, tidak membeda-bedakan, pokoknya tentang agama lah sila pertama. Supaya gampang nanti mengingatnya. Kalau sila kedua itu wujud kemanusiaan. Bagaimana yang sikap berperi kemanusiaan, mencintai sesama, menolong, menghormati, menghargai harkat derajat itu. Nah, kalau sila ketiga, bagaimana wujud cinta tanah air, ya, persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, itu sila ketiga. Kalau sila keempat, demokrasi Pancasila, bagaimana bermusyawarah mufakat, menghormati pendapat orang lain, dan lain-lainnya. Kalau sila kelima, perwujudan, ya, pelaksanaan hukum. 1. Pelaksanaan hukum. Hukum harus adil, seimbang, dan merata. Ya, dan juga tata cara tadi di sila kelima, yaitu usaha-usaha yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sosialnya ya menolong orang lain, menghargai hasil orang lain, menabung, tidak boros, yaitu yang keadilan sosialnya. Ya, selain penegakan hukum dan di bidang sosialnya juga ada keadilan di bidang hukum dan keadilan di bidang sosial. Adil terhadap sesama, keseimbangan antara hak asasi manusia. Kalau sila kelima itu keadilan di bidang hukum dan keadilan di bidang sosial.
di masyarakat. Ya, supaya gampang ya. Ya, kalau sila pertama tentang agama, sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga persatuan dan cita tanah air, 4 demokrasi, musyawarah, mufakat, kalau sila kelima penegakan hukum dan keadilan di dalam kehidupan sosial. Ya. Nah, itu tadi materi kita. Ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari ya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan lingkungan keluarga, sekolah, bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, sudah, ini lebih spesial lagi ya, lebih spesifik lagi. Ya, dari sila pertama sampai sila kelima. Kalau tadi penjabaran sila 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nanti minggu depan kita akan pelajari baik sila 1 sampai sila kelima kita laksanakan dalam bidang dalam kehidupan lingkungan keluarga. Yang mana sila 1 di lingkungan keluarga, sila 2, 3, 4, 5 di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai nilai-nilai Pancasila. Ya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, jadi kalau kalian sudah tahu nilai-nilainya, Ibu harapkan kalian Pancasila itu bisa kita amalkan, kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kita mencintai bangsa kita. Kalau bangsa kita mau berdiri kuat dan kokoh, ya, Pancasila itu fondasi yang kuat, ya. Negara kita ini akan dihargai oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Oke? Dan tidak ada lagi bangsa-bangsa lain yang mau menjajah di negara kita. Karena dasar kita sudah kuat, ya. Landasan kita sudah kuat. Tinggal kepada kitanya sendiri, manusianya sendiri. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Selamat siang. Selamat beraktivitas.